Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1496. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dirinya diblokir, bahkan dirinya tidak akan bisa berhenti sedikit pun, dan kemungkinan dirinya akan digunakan oleh pihak lain. Saat ini terlihat rantai tanpa batas itu yang masing-masing sangatlah tebal, dan rantai di atas kekosongan itu seperti naga benar-benar menghalangi lautan darah milik leluhur suci Sungadara. Boom, leluhur suci Sungadara pun mendesak sungai darahnya untuk berdampak kepada rantai yang tebal itu, tetapi sayang dirinya tertangkap oleh kuat dengan napas pada rantai tersebut. Meskipun rantai tebal ini tidak bisa sepenuhnya menjebak dirinya, namun sayang leluhur suci Sungadara tidak bisa menyingkirkan pengekangan rantai ini untuk beberapa. Bagaimana kamu bisa memblokir kursi ini? Kata Tuan Pojun, dia pun mencibir. Namun setelah dirinya berhasil menjebak leluhur suci Sungadara, dirinya tidak melakukan apa-apa kepada leluhur suci Sungadara. Namun kemudian dirinya langsung melesat menuju ke arah Kincen. Dia sangat jelas bahwa hal yang paling penting sekarang adalah menyempurnakan jiwa Kinmo. Boom, tangan besar yang patah itu pun langsung mengambil foto ke arah Kincen dari kejauhan. Pada saat ini Kincen sedang berada dalam tabrakan antara jiwa dirinya dan Kinmo, dan Kincen tidak mungkin untuk bisa melakukan apapun. Leluhur naga Hong Huang, atasilah itu untukku, kata Kincen. Hahaha, nah Kincen, kamu seharusnya mengeluarkan leluhur ini sejak lama. Dan setelah beberapa hari leluhur ini akhirnya bisa keluar. Hahaha. Tiba-tiba tawa keras bergema di antara langit dan bumi, dan itu adalah tawa dari leluhur naga Hong Huang. Dirinya hampir sangat bosan berada di dunia kacau. Dengan suara ledakan, leluhur naga Hong Huang bangkit dengan tajam dari tubuh Kincen, seperti naga yang mengaum keluar. Naga leluhur itu mengaum dengan sangat bergema. Dia sangat menjulang tinggi, tubuhnya sangat besar. Seperti dewa surga yang datang, tubuhnya memancarkan aura naga. Cakarnya langsung terpesona. Cakarnya itu tertutup dan setiap cakarnya tampaknya menutupi bintang. Ledakan, tabrakan dengan cakar dan tangan raksasa yang dilepaskan oleh Tuan Pojun pun langsung bergema. Raungannya langsung memekakan telinga, seolah-olah ratusan ribu bintang meledak dalam sekejap. Dan gelombang kejut yang luar biasa menyapu ke segala arah, menghancurkan beberapa fragmen benua di sekitar lingkungan ini menjadi ketiadaan. Dampak besarnya tersapu. Dan siapa kamu? Melihat kedatangan dari leluhur naga Hong Huang di depannya, Tuan Pojun hampir menjadi gila. Siapa bocah ini? Mengapa ada dua pria kuat di dalam tubuh bocah ini? Kata Tuan Pojun. Dia menatap leluhur naga Hong Huang dengan sangat marah. Meskipun leluhur naga Hong Huang di depannya tidak jauh lebih baik daripada dirinya, tetapi dalam hal napas itu sangat mengerikan. Siapa aku? Aku adalah kakekmu. Kamu juga ingin menyerang alam semesta ini di mana leluhurmu berada. Kurang ajar. Kata leluhur naga Hong Huang. Dia meraung dengan sangat mendominasi. Ketika kata-kata leluhur naga Hong Huang itu jatuh, leluhur naga Hong Huang langsung melayangkan serangan kepada Tuan Pojun. Dan duar, cakarnya yang tajam itu sangatlah tajam dengan panjang puluhan ribu mil. Dan akar-akar itu adalah gas kacau menghancurkan segalanya. Dasar darah tua, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan orang ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia mencibir kepada leluhur suci Sungadara. Jika kamu dapat memperbaikinya sendiri, maka kamu cobalah jebak orang ini, kata leluhur suci Sungadara. Dia juga balik mencibir. Jika kamu tidak mampu, maka kamu tidak mampu. Tontonlah dengan baik ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia mencibir lagi dan lagi kepada leluhur suci Sungadara. Boom. Leluhur naga Hong Huang pun bertarung melawan Tuan Pojun. Ledakan, di bawah pertarungan mereka berdua, surga dan bumi hampir runtuh. Dan cakar tajam leluhur naga Hong Huang menekan tentakel-tentakel di langit yang dilepaskan oleh Tuan Pojun. Duar, Tuan Pojun pun segera menatap leluhur naga Hong Huang. Bagaimana mungkin orang ini begitu kuat di depannya? Dalam persepsi Tuan Pojun, meskipun basis kultivasi leluhur naga Hong Huang tidak sebagus
dirinya. Tetapi itu jauh lebih mengerikan daripada Penatua tertinggi kuno yang langsung mengejutkan Tuan Po Jun. Di lain sisi, leluhur naga Hong Wang juga merasa kesulitan di saat menghadapi Tuan Po Jun. Namun kemudian leluhur naga Hong Wang pun kembali melayangkan serangannya dan membombardir ke arah Tuan Po Jun. Duar. Saya harus mengatakan bahwa pertarungan di antara leluhur naga Hong Wang dan Tuan Po Jun pun ini benar-benar sangat menakjubkan. Tetapi saya juga harus mengakui bahwa pertahanan Tuan Po Jun sangatlah mengerikan dan leluhur naga Hong Wang tidak bisa menghancurkannya. Namun di saat yang sama, Tuan Po Jun juga tidak bisa untuk mengalahkan leluhur naga Hong Wang untuk sementara waktu. Dalam hal tubuh fisik, leluhur naga Hong Wang tidak berada di bawah Tuan Po Jun. Terlebih lagi di sisi lain, meskipun leluhur suci Semua Darah secara langsung diblokir oleh rantai yang tebal yang dikeluarkan oleh Tuan Po Jun, tetapi leluhur suci Semua Darah juga terus-menerus menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk terus-menerus melahap darah Raja Kegelapan yang dilepaskan oleh Tuan Po Jun. Sehingga Tuan Po Jun pun memiliki kesulitan ketika menghadapi keduanya. Dan ketika leluhur naga Hong Wang dan leluhur suci Semua Darah dapat menjebak Tuan Po Jun di sana, sementara saat ini kembali kepada Qin Chen. Nampak Qin Chen dan Qin Mo terjalin dalam suatu ikatan dan boom, tentakel dan rune itu telah secara langsung membungkus Qin Chen dan Qin Mo bersama-sama di dalamnya. Boom, Qin Chen dan Qin Mo pun naik dengan sebuah cahaya jiwa yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan keduanya nampak dengan cepat menyatu. Pada saat ini, Qin Mo itu memang adalah klon jiwa milik Qin Chen, yang mana itu dibuat untuk mengeluarkan masalah benih spiritual emas yang ada di tubuh Qin Chen waktu itu. Namun di ranah Qin Chen hari ini, benih spiritual emas itu tidak bermakna lagi, dan hari ini Qin Chen akan menafsirkan kembali jiwa Qin Mo untuk jiwa Qin Mo bergabung kembali ke dalam jiwa Qin Chen untuk membuat jiwa Qin Chen menjadi lengkap, untuk sepenuhnya mengintegrasikan kembali Qin Mo ke dalam tubuh Qin Chen. Pada saat ini jiwa Qin Chen pun langsung memasuki tubuh Qin Mo melalui poniblis dari 10.000 alam. Ledakan. Kekuatan jiwa yang luas pun langsung bergegas ke lautan jiwa Qin Mo. Mata Qin Mo secara bertahap menjadi cerah dan tubuhnya tampaknya memiliki sebuah kekuatan. Selain itu, asal mula jiwanya mulai memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang poniblis dari 10.000 alam. Dari tubuh Qin Chen, aturan jalan tertinggi naik seolah-olah suara nyanyian Hong Jong Dalu berdering pada Qin Chen, dan Qin Chen selalu terjebak pada ranah puncak setengah langkah suprem. Dan pada saat ini kultivasi Qin Chen pun mulai melonggar secara perlahan. Benar saja, itu karena keberadaan avatar Qin Mo, sehingga sangat sulit bagiku untuk bisa menerobos ranah suprem, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat, dan napas mengerikan itu terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Ranah suprem itu adalah keberadaan akhir dari yang mulia, tetapi Anda dapat mengesampingkan aturan dan berdampingan dengan aturan suprem alam semesta. Jika Anda ingin mencapai ranah suprem seperti itu, maka Anda harus mencapai kondisi daging spiritual yang utuh, juga jiwa dan tubuh yang utuh. Dan jiwa Qin Chen sebelumnya memang tidak utuh karena terbelah dua seperti menjadi Qin Mo. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Qin Chen bisa menerobos ranah suprem tanpa mengintegrasikan Qin Mo kembali ke dalam jiwanya? Pada saat ini di surga dan bumi, jalan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditampilkan dan aturan-aturan terus melonjak. Ledakan. Pada tubuh Qin Chen, atmosfer suprem yang menakjubkan mulai menyebar. Perasaan tubuh tanpa tubuh, aturan dan sumber yang tak terhitung jumlahnya, semuanya nampak dituangkan terus-menerus ke dalam tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Pada saat ini, banyak asal dan kekuatan Qin Chen dari dunia kacau juga akhirnya keluar, dan kekuatannya memasuki tubuh Qin Chen untuk mempersiapkannya. Ini. Saat ini ketika pertempuran, leluhur naga Hong Wang dan leluhur suci Semua Darah menoleh satu persatu ke tempat Qin Chen berada, dan mereka berdua semuanya merasakan napas yang menakjubkan yang menyembur dari sana. Anak ini benar-benar akan menerobos ranah suprem, kata leluhur naga Hong Wang. Dia berkata, dan leluhur suci Semua Darah juga terkejut. Mereka memiliki jantung yang melonjak. Ini adalah semacam kegembiraan ketika melihat pertumbuhan seorang juniornya. Meskipun di alam Dewa Piantin, Qin Chen membebaskannya, namun mereka juga dapat dianggap di medan perang, di mana mereka memiliki tempat yang sama dengan Qin Chen. Tetapi setelah semua ini, mereka dilahirkan kembali
dari dunia kacau menjadi kelahiran kembali di alam semesta ini. Bahkan jika Anda mengikuti Quinchen, kadang-kadang ketika Anda melihat Quinchen, ada perasaan sedang melihat juniornya. Dan sekarang ketika Quinchen menerobos, bagaimana mungkin mereka berdua tidak bahagia? Leluhur suci semua darah dan leluhur naga Huang sangat bersemangat untuk Quinchen. Sementara di sisi lain, ada orang yang sangat marah. Kurang ajar, kata Tuan Po Jun. Di dalam tubuh ini, dirinya dapat merasakan semua pergerakan yang ada di sini dan semua perubahan pun dapat dirasakan oleh Tuan Po Jun. Di tengah ini dia merasakan krisis yang sepertinya akan datang kepada dirinya. Apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Apakah dia akan menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis? Tidak mungkin. Anak itu bahkan bukan ahli supreme. Bagaimana dia bisa menyempurnakan anak dari klan iblis abis itu dan juga senjata sumber jiwa iblis? Kata Tuan Po Jun, kemarahan yang tak ada habisnya beredar di dalam tubuh Tuan Po Jun. Tuan Po Jun pun mengendalikan tentakel-tentakel hitamnya untuk sedikit menyerang ke arah Quinchen, mengabaikan leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci semua darah. Orang jelek. Kamu ingin mempengaruhi Quinchen di depanku, itu konyol, kata leluhur naga Huang. Dia tertawa dan boom, tubuhnya kemudian dengan cepat menjadi lebih besar dan langsung beralih ke ratusan juta mil. Tubuhnya langsung berayun dan mundur. Lalu tentakel yang dilepaskan oleh leluhur Tuan Po Jun pun langsung diblokir olehnya. Sementara saat ini, di lain sisi, di dalam dunia kacau Quinchen, Lord of the Abyss, Yang Mulia Api Langit, Yang Mulia Iblis Wang Lin, mereka juga merasakan peningkatan napas Quinchen secara ekstrim, dan mereka satu persatu pun terkejut. Apa Tuan akhirnya akan menerobos? Kata Lord of the Abyss, dia berkata nampak sangat bersemangat. Karena semakin kuat Quinchen, maka akan semakin kuat kekuatan mereka, dan akan menjadi lebih kuat mereka di masa depan, dan akan semakin cerah masa depan mereka. Boom, sementara pada saat ini Quinchen secara alami tidak tahu segala sesuatunya di dunia luar. Integrasi gila-gilaan Kinmo ke dalam tubuh Quinchen dengan bantuan dari pohon iblis dari 10.000 alam. Tubuh Kinmo pun semakin ringan seperti awan asap, dan terus-menerus tubuh Kinmo diintegrasikan ke dalam tubuh Quinchen. Kinmo dan Quinchen memang awalnya adalah satu dan tidak ada hambatan untuk diintegrasikan kembali. Akhirnya pada saat tertentu, boom, jiwa Kinmo pun benar-benar menghilang dan kekuatan jiwanya benar-benar diintegrasikan ke dalam jiwa Quinchen. Pada saat yang sama, tubuh Kinmo langsung terkondensasi oleh kekuatan asal-usul kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan juga asal-usul klan iblis abis. Pada saat ini itu benar-benar berubah menjadi dua gelombang seperti yin dan yang, lalu menuangkannya semuanya ke dalam tubuh Quinchen. Di saat semua kekuatan itu memasuki tubuh Quinchen, duar, ada ledakan, surga dan bumi berguncang. Kekuatan luar biasa di dalam tubuh Quinchen naik dengan gila-gilaan. Dan rasa operasi Rana Supreme pun juga sepertinya telah dirasakan. Dan Quinchen saat ini sedang menerobos ke Rana Supreme. Selain itu, banyak kekuatan di dalam tubuh fisik Quinchen juga menyatu dan meledak menjadi kegilaan menuju ke Rana Supreme. Duar, duar, tembakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh Quinchen pun meletus. Scene berpindah saat ini di atas dunia iblis. Ini ledakan-ledakan, suasana yang tidak dapat dijelaskan pun datang. Di antara langit dan bumi, guntur-guntur yang berguling terus mengalir, yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya itu dikumpulkan menjadi stagnasi kesengsaraan guntur yang akan segera jatuh. Segera di seluruh dunia iblis pun awan gelap yang besar muncul. Dunia iblis pun nampak menderu-deru seolah-olah itu akan menghancurkannya. Pada saat ini, semua tempat di dunia iblis, di mana para master iblis yang tak terhitung jumlahnya berada. Mereka semua juga segera merasakan kekuatan kesengsaraan guntur yang mengembun di langit ini yang sangat mengerikan. Sementara saat ini di klan iblis suci, di klan iblis mati, nampak kelompok keluarga iblis ini di markas besar mereka masing-masing. Master-master yang awalnya bersembunyi di dalam kekosongan yang tak berkesudahan dari dunia iblis pada saat ini tiba-tiba muncul keluar, dan mereka semuanya membuka mata mereka, lalu kemudian melihat ke langit, dan semua orang di dunia iblis pun terkejut. Di antara mereka ada banyak monster tua yang telah tertidur selama bertahun-tahun, dan mereka semuanya pada saat ini terbangun secara serentak. Ini, mereka semua menatap ke langit dengan ngeri dan hati mereka bergetar. Kesengsaraan guntur, apakah seseorang akan menerobos? Tapi kekuatan ini, apakah ini tidak terlalu menakutkan?
Siapa itu sehingga akan menarik kesengsaraan guntur yang begitu menakjubkan? Mereka semua terkejut ketika merasakan kekuatan yang mengembun di atas langit, dan ekspresi mereka berubah drastis. Napas seperti itu terlalulah mengerikan. Kekuatan seperti itu seolah-olah dapat menghancurkan dunia iblis. Apa yang terjadi di klan iblis abis? Pada saat ini, semua master dari semua klan iblis nampak semuanya sangat marah dan lalu melihat ke arah markas besar klan iblis abis. Siapa yang akan menarik begitu banyak perhatian dari asal-usul alam semesta sehingga menimbulkan kesesaran guntur yang begitu menakjubkan? Mereka mendesak kesadaran ilahi mereka dan dengan cepat meresap. Fluktuasi yang luar biasa datang dari klan iblis abis sebelumnya dan mereka secara alami merasakannya. Namun sayang, klan iblis abis itu adalah inti nyata dari klan iblis dunia iblis saat ini. Dan mereka tidak bisa masuk ke markas klan iblis sama sekali, kecuali mereka dapat mendapatkan token perintah dari leluhur. Dan mereka juga jelas tentang peristiwa di medan perang di dunia ini. Apakah ini raksasa teratas dari keluarga kegelapan tertentu yang secara paksa datang ke lautan semesta ini? Pada saat ini mereka semua terkejut dan hati mereka juga terkejut karena di dalam kesadaran mereka napas yang meledak di tanah leluhur klan iblis abis itu mengandung kekuatan kegelapan yang mengerikan, dan jelas bahwa ada orang-orang dari klan kegelapan yang datang. Apakah itu keluarga kerajaan kegelapan yang ada di leluhur iblis abis? Berbagai spekulasi pun terus muncul di benak-benak mereka semua, tetapi tidak ada dari mereka yang mengambil inisiatif untuk pergi ke markas besar klan iblis abis untuk mengetahui berita spesifiknya. Karena mereka semua tahu jika sampai mereka maju dengan gegabah mereka pasti akan mati. Oke, jadi kita hanya bisa melihatnya cepat dan mundur. Ngomong-ngomong, leluhur iblis abis tidak ada di dunia iblis. Jika klan iblis abis kehilangan kerugian besar, maka itu mungkin satu demi satu leluhur dari klan iblis ini memiliki pikirannya masing-masing dan mereka pun mengambil kembali pikiran mereka. Terlepas dari apa akibatnya, mereka tidak terlalu peduli. Selama umat manusia tidak masuk ke dunia iblis, selama leluhur tidak memberi perintah, maka mereka tidak akan melakukan apapun. Dan sekarang memang leluhur iblis abis tidak ada di dunia iblis sama sekali, dan sekarang sedang disergap oleh Xiao Yao Supreme untuk tidak bisa masuk ke dunia iblis. Memikirkan hal ini, para penguasa klan iblis ini tidak dapat dijelaskan apapun. Mereka hanya berpikir bahwa kehancuran klan iblis abis itu juga akan menimbulkan beberapa kebahagiaan bagi mereka karena klan iblis abis telah sangat lama mengendalikan dunia iblis ini. Untuk sementara banyak leluhur dari banyak klan iblis itu pun masing-masing menyembunyikan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Sementara saat ini di kegelapan yang dilarang, Patriark Abis, Gerhana Supreme, dan para master lainnya juga marah dan menatap ke langit satu persatu. Dibandingkan dengan para pemimpin dari klan iblis lainnya seperti klan iblis suci dan klan iblis mati, mereka saat ini berada di bawah awan kegelapan itu dan mereka sangat merasakan kesengsaraan guntur di langit di atas kepala mereka yang sangat menderu-deru. Apa yang terjadi? Kata penatua tertinggi kuno, dia pun menenggadah ke langit dan merasakan bahaya. Tidak, kita harus secepatnya menghancurkan tubuh fisik Tuan Po Jun ini, kata penatua tertinggi kuno. Boom, segera penatua tertinggi pun mengerahkan semua kekuatannya untuk bisa menghancurkan tubuh fisik dari Tuan Po Jun. Sementara Wuji Supreme nampak dia dikelilingi oleh kekuatan takdir. Dia terus-menerus bangkit di dalamnya seperti perahu yang datar di lautan. Namun tiba-tiba wajahnya sedikit berubah dan terkejut. Apa ini? Ini adalah guntur yang dimiliki oleh alam semesta. Apa yang terjadi di dalam tubuh Tuan Po Jun itu? Gumam Wuji Supreme. Sementara saat ini, di dunia di dalam tubuh Tuan Po Jun, nampak Qin-Chen mengabaikan guntur yang mengerikan yang ada di dunia luar. Kekuatan spiritual Qin-Chen selalu terkonsentrasi kepada tubuhnya, karena di lautan jiwanya api lotus hijau juga ditanamkan. Api lotus hijau itu bergoyang dan gemetar dengan api karma kehampaan. Pada saat ini, setelah jiwa Qin-Chen dan jiwa Qin-Mo benar-benar terintegrasi, lautan jiwanya mekar melalui cahaya seperti cairan batu giok dan setiap tetes memancarkan suasana yang mengejutkan. Jiwa dan daging tubuh fisiknya mulai sedikit pusi dan keduanya digabungkan dengan sangat sempurna. Dan ketika daging dan tubuh fisik spiritual Qin-Chen pun disatukan, duar, surga dan bumi langsung berguncang, suasana supreme langsung keluar dari tubuh Qin-Chen, dan pada saat yang bersamaan ledakan
Di atas di dunia luar, guntur-guntur yang mengerikan datang, dan awan guntur itu pun berguling dengan kekuatan kepunahan. Dan itu langsung menembak jatuh ke bawah. Guntur itu nampak menembus kekosongan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang bisa menghentikan guntur ini, dan guntur ini langsung membombardir kepada dunia iblis sebelum kemudian masuk ke tanah telarang kegelapan di tanah leluhur iblis abis. Duar, guntur itu terus bergulir. Bahkan guntur itu mengabaikan formasi besar milik klan iblis abis. Dan di bawah mata semua orang, guntur itu langsung menghantam formasi besar yang langsung menggores tubuh fisik dari Tuan Pok Jun. Kemudian guntur itu memasuki tubuh Tuan Pok Jun secara langsung. Sementara di dunia di dalam tubuh, dalam ruang ketiadaan, guntur itu tiba-tiba muncul dan sebuah ledakan pun terdengar. Dan kincen yang ditujukan oleh guntur itu pun langsung dibungkus oleh pohon iblis dari 10.000